Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Esti Adika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kita sering mendengar istilah kutu loncat. Ini biasanya menggambarkan seseorang yang kayaknya nggak betah gitu ya, bertahan pada satu mungkin lingkungan kerja gitu. Biasanya dia pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, saat ini, kalau itu mungkin di zaman-zaman dulu itu suatu hal yang mungkin nggak lazim gitu ya, hanya sebagian orang mungkin yang menjalani pekerjaannya seperti itu. Tapi saat ini nih, di generasi yang baru, generasi anak muda, biasanya hal-hal semacam ini hal yang lumrah. Nah ini kenapa sih penyebabnya? Apakah hanya terjadi di dunia kerja mereka saja, atau sebenarnya ada dari pengaruh dari memang generasi mereka, pengaruh dari pola asuh mereka juga. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita ngomongin kutu loncat nih. Loncat-loncat ya? Loncat-loncat ya. Ini kan biasanya kita menggambarkan seseorang yang biasanya kurang nyaman lama-lama atau kurang betah nih bertahan dalam pekerjaannya di satu lingkungan perusahaan tertentu. Akhirnya dia pindah-pindah mencari pengalaman. Sebenarnya kalau kita bicara tentang fenomena yang sekarang terjadi, dulu itu mungkin akan terlihat di istilahnya di CV mereka gitu ya. Biasanya nggak terlalu bisa jadi patokan, wah untuk diterima nih karena kayaknya kurang loyal nih sama perusahaan nih. Tapi kalau untuk anak sekarang kayak nggak berlaku nggak sih Mbak Ayu? Kayaknya mereka bisa dalam 1 tahun bisa pindah dalam perusahaan 2 atau 3 perusahaan berbeda. Dan itu kayak bukan lagi masalah yang dianggap serius gitu. Pendapat aku benar nggak Mbak Ayu? Jadi kalau misal ternyata kondisi ini sekarang jadi makin banyak gitu Yes. kan ya, benar gitu. Karena memang kan berbeda juga generasinya gitu kan. Kalau dulu mungkin adalah generasi di mana kerja tuh harusnya lama, Iya. awet, cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu kan. Berikan yang terbaik untuk perusahaan dan bertahan walaupun kondisinya sulit atau apa gitu. Sekarang berbeda kondisinya, generasinya juga berbeda. Karena beda generasi maka faktor-faktor yang membentuk pola pikir pun berbeda, paparan informasi juga berbeda, pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh anak ya zaman sekarang dengan yang dulu kita mungkin ya, Yes. atau orang tua kita gitu kan, itu berbeda gitu kan, itu pola asuh juga berbeda gitu, orang tua anak-anak yang sekarang generasi Z dengan anak-anak milenial itu kan dibesarkan oleh orang tua yang generasi dan zamannya juga berbeda, sehingga pola pengasuhannya, model parentingnya juga biasanya berbeda, dan itu sedikit banyak mempengaruhi output, termasuk juga dalam ketahanan bekerja, kemudian pemilihan profesi dan banyak hal lain. Biasanya apa sih permasalahan atau hal apa yang menjadi faktor membuat anak-anak dari generasi mungkin Gen Z ini ya Iya. Mbak, nggak betah gitu? Atau apakah memang tidak nyaman lingkungannya, mereka memutuskan secara cepat gitu ya? Atau karena ada peluang lain yang mereka memang fokus pada peluang tersebut? Oke, jadi ada dua hal ya yang kemudian kalau bisa kita lihat highlight untuk yang membentuk pada akhirnya seperti itu. Bagaimana mereka dibesarkan dan kemudian segala kemajuan baik dari sisi teknologi dan informasi yang terpapar saat ini gitu kan. Kalau kemudian kita berbicara mengenai Gen Z kan ada banyak kemudahan-kemudahan pada saat mencapai sesuatu dalam prosesnya. Ada banyak kemudahan-kemudahan dan akses kemudahan gitu yang didapatkan oleh Gen Z ini gitu, sehingga biasanya orientasinya bukan lagi pada proses tapi orientasinya adalah pada hasil. Yes. Gitu kan, hasilnya mau gimana gitu kan, caranya banyak, bahkan ada cara-cara yang konvensional dan tidak praktis itu biasanya sudah ditinggalkan oleh mereka. Demikian juga kalau pemilihan pekerjaan ketika manajemennya dirasa begitu konvensional, tidak praktis, berbelit-belit, tidak cepat gitu, tidak taktis dan tidak satset gitu lah. Itu biasanya juga menjadi tantangan untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Karena terbiasa dengan proses yang demikian cepat gitu. Dari contoh sederhananya saja, mau pesan makanan dulu harus menunggu, harus kemudian kita datang ke satu tempat. Sekarang in a one touch itu bisa dilakukan. Bayangkan orang-orang yang terbiasa dengan pola hidup seperti itu masuk ke dalam model manajemen yang sangat-sangat kaku konvensional gitu kan, itu kan akan menjadi perbedaan value yang mencolok dan membuat tidak nyaman gitu bagi anak-anak itu gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu penyebab pada akhirnya
kok turnover-nya tinggi ya, kok kemudian banyak yang pindah-pindah. Itu kalau kita melihat dari sisi bagaimana kemudian pemilihan atau keputusan pindah itu. Tapi kita jangan lupa juga melihat dari sisi dari dalam individu tersebut gitu kan. Kemudahan-kemudahan yang tadi terjadi sedikit banyak gitu kan memberikan pengaruh terhadap ketahanan mental dari si generasi Z ini. Sehingga muncullah ada istilah generasi strawberry yang penuh ide, karya, kreatif, tapi di dalamnya tuh tidak keras gitu, rapuh gitu ya. rapuh lah kalau di press dengan tekanan Akan atau mudah hancur. kemudian mudah hancur gitu dengan tekanan, dengan pressure, dengan begitu macam tekanan-tekanan mental yang lain begitu. Karena apa? Karena memang paparan informasi banyak membuat dia menjadi kreatif, tapi kemudian banyak kemudahan-kemudahan yang didapat sehingga ketika mendapatkan sedikit kesulitan tidak terbiasa untuk resilient dalam hal itu gitu. Nah sebetulnya kan ini adalah kayak pisau bermata dua gitu. Bisa dibilang bagus karena penuh ide, kreatif. Tentunya kan perusahaan atau manajemen senang ya kalau dapat ide-ide segar baru untuk memajukan organisasinya. Tetapi kalau misalnya tidak diiringi juga dengan perubahan itu gitu, maka mereka juga akan mental satu persatu. Di satu sisi gitu kan ya, nggak ada yang namanya proses sukses tanpa melalui hantaman-hantaman. Jadi kalau misal dipertahankan dengan model yang hanya mengandalkan ide tapi tanpa kegigihan mental, nah itu juga akan ya goalsnya juga nanti pada akhirnya nggak dapet karena kan semua perlu perjuangan gitu kan, semua ada harganya, semua ada perjuangan, semua butuh orang yang gigih yang mau berusaha keras. Nah makanya harus dicari tuh jalan tengahnya gitu. Dan ini sebenarnya sampai terbentuk menjadi yang tadi si strawberry ini kan nggak mungkin instan ya, nggak mungkin langsung lahir demikian rupa. Andai kata memang bakatnya sudah ke arah sana, pasti ada pola asuh juga nih yang membentuk itu semakin tajam gitu ya. Nanti kita bahas lagi, tapi kita sudah dulu ya Mbak ya. Nah keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang si generasi ikut loncat. Benar nggak sih loncat-loncat kemana aja, berapa kali? Nah, ini yang kita bahas bersama narasumber kita hari ini ya. Langsung kita sapa ya, ada Lela. Halo Lela. Halo. Apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke, Lela. Aku mau tanya nih sebelumnya nih, rada sensitif nih biasanya ya menanyakan usia. Usia Lela berapa sih sekarang? Oh, 26 tahun. 26 tahun, masih muda banget ya Mbak Ayu ya. Nah dari usia yang 26 tahun ini, Lela dari lulus kuliah lah ya, sudah berapa kali pindah tempat kerja? Sudah berapa kali pindah tempat kerja sampai yang sekarang udah ada 4 perusahaan. Udah 4 perusahaan ya. Rata-rata tuh apa sih pengalamannya yang membuat kamu mau pindah perusahaan? Apakah karena salary, karena lingkungan kerja, atau perlu tantangan baru? Oke, kalau misalkan dari awal lulus kuliah sih, alhamdulillah sempat manjang dari zaman waktu magang ya. Jadi pernah magang di salah satu TV swasta gitu, terus akhirnya mungkin karena cocok juga, akhirnya bisa berlanjut jadi karyawan di sana gitu. Kalau dibilang tanya faktor sih, karena waktu itu mungkin ya baru-baru, jadi kita masih cari pengalaman, juga cari tahu oh ternyata seru ya di sini gitu. Tapi ternyata setelah terjun langsung, terus ternyata sudah tahu dunia kerja seperti apa gitu. Oh ternyata ada yang seperti ini ternyata kurang cocok sama misalkan lingkungan kerjanya, atau ternyata makin dewasa, makin umur, terus tinggal di Jakarta gitu, mungkin jadi gaya hidupnya jadi terlihat juga seperti apa gitu. Jadi banyak faktor yang akhirnya mungkin waktu itu juga sempat, itu pekerjaan pertama memang gak lama sih, cuma kurang lebih 1 tahunan lebih gitu sih ya, karena beberapa faktor yang akhirnya tahu sepanjang perjalanan kerja itu, terus akhirnya sambil nyari-nyari, terus akhirnya ya pindah ke tempat kedua, terus ke tempat ketiga, dan akhirnya ke tempat keempat sekarang ini. Oke. Apakah kamu jalani dengan kondisi atau mungkin profesi yang lumayan berbeda-beda, atau sebenarnya masih satu area yang sama bidangnya? Sempat ke perusahaan yang kedua itu jomplang banget sama bidang aku, cuma karena ya akhirnya diambil karena memang cobalah ya gitu, seru kayaknya, karena waktu itu juga perusahaannya cukup besar, salah satu NGO di Indonesia, jadi kayak wah kayaknya seru nih walaupun di luar
bidang atau di luar keahlian gitu. Tapi ternyata ya pas masuk bisa dilakukan, tapi ternyata cukup berbeda dan agak lari-lari gitu. Terus ya mungkin karena dari situ juga apa ya, waktu kerjanya pun kurang pas gitu. Jadi ya akhirnya sambil nyari lagi yang ke tempat ketiga, ya akhirnya di tempat ketiga yang cukup lama gitu. Dan itu balik lagi sih ke background aku gitu. Dan akhirnya memutuskan lagi untuk pindah ke tempat keempat. Boleh tahu nggak tempat Betul keempat ini sekali. apa nih? Apa Betul bidangnya sekali. nih? Tempat keempat yang saat ini alhamdulillah masih berjalan. Semoga di sini awet. Oke, semoga awet ya di tempat keempat. Nah, kalau kita lihat nih perjalanan Lela gitu ya. Usia 26 tahun, 4 kali pindah perusahaan, macam-macam alasannya. Bahkan salary nggak sama sekali disebut loh Mbak ya. Ya kan? Ini lebih pada lingkungan. Ini memang ciri khas nggak sih generasi yang masa kini ini? Sebenarnya ternyata kenyamanan ada di atas segalanya juga. Saya pernah membaca salah satu riset, salah satunya gitu kan ya, yang kemudian memutuskan adalah lingkungan kerja dan kemudian flexibility of time itu juga masuk, kemudian keleluasan untuk menyampaikan ide dan yang lain-lain, ide kemudian gagasan itu juga masuk, kemudian kesempatan untuk berkembang itu juga masuk gitu kan, walaupun ya salary juga tetap penting jadi consideration, tapi kalau dulu orang mungkin berpikir salary satu-satunya, tapi sekarang menjadi ada pertimbangan-pertimbangan tambahan lain. Saya berkembang nggak di tempat ini, memberikan kesempatan saya untuk dapat banyak pelajaran atau pembelajaran nggak, kemudian lingkungan kerjanya itu sehat atau tidak. Generasi sekarang sudah banyak yang sadar akan kesehatan mental di tempat kerja. Jadi beberapa yang merasa bahwa ini kayaknya nggak bagus nih, toxic, nggak cocok atau nggak baik untuk kesehatan mental saya, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan atau consideration gitu. Kemudian flexibility of time, model kerjanya gimana, working hour-nya gimana, itu menjadi salah satu pertimbangan juga gitu. Makanya banyak perusahaan yang kebijakan perusahaannya mulai bergeser gitu untuk membuat angka turnover-nya turun, banyak karyawan lebih banyak bertahan di situ. Karena sebenarnya kalau misalnya angka keluar masuk karyawan itu tinggi kan juga bukan sesuatu yang sehat kan untuk manajemen atau untuk organisasi begitu. Jadi bisa dibilang bahwa kalau perusahaan mau mempekerjakan anak-anak kreatif ini ya harus fleksibel gitu ya. Banyak hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan zamannya begitu. Kurang lebihnya. Lela, aku mau tanya Lela, dari segala hal yang pernah kamu jalani, menurut kamu kadang-kadang nih ada mungkin sebagian anak muda ya sering juga sharing kayaknya nggak bisa nih atasan menegur gitu ya. Kayak nggak kena harga diri, kan kadang-kadang gitu ya. Terus kayaknya dia akan memutuskan untuk keluar hari itu juga. Dari sekian banyak alasan yang mungkin timbul saat bekerja, apa yang paling tidak kamu bisa tolerir dan selama ini kamu ambil keputusan saya harus keluar dari perusahaan ini karena tidak sesuai dengan nilai saya? So far sih yang mungkin yang kena banget atau nyakitin hati gitu ya, sensitif banget sih. Enggak ya, tapi kalau untuk aku pribadi sih lebih ke lingkungan kerja ya, sama kenyamanan ekosistem kerja itu sih yang jadi apa ya, yang sampai saat ini masih aku terus jaga dan aku rasa di tempat yang memang aku ngerasa nyaman, ekosistemnya baik, itu yang bisa bikin aku berkembang atau akhirnya aku bertahan di tempat itu. Karena aku mikirnya kayak walaupun kerjaannya banyak, loadnya padat banget, tapi saat rekan kerjanya enak, lingkungannya baik, bisa akhirnya nge-booster apa aku di tempat kerja tuh, itu buat aku ya udahlah kerjanya pasti bisa selesai gitu. Tetapi kalau misalkan lingkungannya udah kurang enak, terus juga ya kayak tadi toxic banget gitu ya, sesama rekan kerja ya saling sikutannya atau saling gimananya tuh terlihat banget, walaupun misalkan salary-nya besar gitu kan, kerjaannya sedikit, santai gitu, tapi ya itu lingkungannya, ekosistem di dalam pekerjaannya yang kurang baik, bikin gak nyaman gitu ya, bikin malah kita akhirnya jadi gak pengen ke kantor, itu yang sangat-sangat amat aku hindari sih gitu. Walaupun bikin mager ya. Kan, walaupun kerjaannya sedikit gitu ya, nggak terlalu berat, nggak padat, jamnya santai gitu, tapi kalau ke kantor tuh males banget, ada si inilah gitu, terus segala macam hal lah yang buat akhirnya lingkungan kantornya jadi kurang enak. Itu sih yang jadi mungkin bisa jadi salah satu alasan terbesar aku yang bikin gak betah di kantor. Oke, jadi walaupun dengan kecanggihan teknologi, mungkin makin individu gitu ya,
ternyata kenyamanan dengan interaksi sosial di dalam lingkungan kerja tuh tetap jadi suatu hal yang penting juga ya Mbak? Iya betul, bahkan kalau misalnya berbicara mengenai dengan anak-anak Yes. zaman sekarang gitu kan ya, itu justru menjadi salah satu hal yang cukup Utama penting gitu ya kadang-kadang ya. cukup penting untuk mereka, menjadi salah satu pertimbangan untuk tetap bertahan atau enggak kemudian meninggalkan pekerjaannya Yes. gitu. Walaupun kalau bicara mengenai tetap bertahan atau meninggalkan, ya ada waktu-waktu ideal di mana tahan dulu, jangan berapa bulan kemudian loncat, berapa bulan kemudian, karena itu juga nggak akan baik untuk perjalanan di kurikulum vitae kan begitu. Oke, nah Lela di sini kan ada psikolog kita nih, ada Mbak Ayu Sutomo. Ini pasti usia Halo masih Mbak muda, Ayu. perjalanan karir masih Hai. panjang. Ada yang ingin kamu tanyakan nggak terkait tema kita hari ini? Silakan. Oke, Mbak Yu mungkin mau tanya ya, mungkin lebih ke tips ya gimana, apalagi mungkin khususnya untuk perempuan karena kan mungkin lebih sensitif ya kalau perempuan, apalagi kalau dapat rekan kerja atau bos bahkan yang mungkin punya mulutnya agak ceplas-ceplos gitu kan, apalagi karena dia bos ya kan, jadi bisa berbicara sesuka hati kepada stafnya atau bawahannya bahkan gitu. Gimana sih caranya, bagaimana untuk kita padahal udah lama gitu loh di perusahaan ini gitu atau di instansi ini atau di organisasi ini, tapi masih suka menerima omongan-omongan atau ya itu utara-utara bahasa-bahasa yang nyeleneh atau nyakitin hati. Nah itu gimana sih cara mengantisipasinya, dan apakah yang kayak gitu tuh bisa kita wajarkan, karena kan yang nggak baik juga buat mental kita di kantor gitu, lama-lama dipendem juga gak enak juga gitu. Nah itu apa sih kira-kira tipsnya untuk perempuan gitu untuk bisa ya bagaimana mengatasinya, menanggapinya lah gitu, gimana? Oke, Oke. silakan Mbak Ayu. Menarik pertanyaannya. Kalau ditanya bagaimana menanggapinya gitu, satu yang perlu diingat, kita nggak akan bisa mengontrol komentar atau omongan orang terhadap Betul. kita. Apapun yang orang sampaikan, kita nggak pernah bisa untuk kamu nggak boleh ngomong gitu, kamu harus ngomong saya yang baik, itu nggak akan pernah bisa. Jadi yang paling bisa kita kontrol di sini adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang mereka omong, apa yang mereka sampaikan. Nah karena itu yang berada di ranah kontrol kita, satu pilihannya mau dicuekin nggak? Kalau mau dicuekin, anggap ya udah angin lalu gitu kan, Oke. masuk kanan keluar kiri. Kalau misal masih tolerable atau rasa-rasanya masih bisa kita tolerir. Kalau misalnya ternyata rasa-rasanya itu udah untolerable lagi gitu kan, nggak bisa nih kayaknya kayak gini. Menegur dengan cara yang asertif tapi disampaikan dengan cara yang baik itu tetap nggak pernah salah loh gitu. Kalaupun memang terasa sudah cukup pernah ditegur tapi kemudian tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan perilaku, sementara ada perbedaan posisi gitu, sehingga ada di sana ada unsur power atau kekuatan gitu kan dari orang yang kemudian menyampaikan kata-kata kurang menyenangkan pada kita, melibatkan pihak luar seperti HRD, bukan kita Iya. bukan antar orang yang berkonflik ya, tapi HRD atau bagian kepegawaian untuk membantu menyampaikan, it's really okay gitu. Mungkin saja kita sampaikan itu bisa menjadi bahan masukan bagi HRD untuk membuat sebuah program-program terkait dengan gitu kan bullying di tempat kerja atau bagaimana etika di tempat kerja harusnya bersikap. Tapi untuk menyampaikan secara asertif nggak pernah salah tentunya, tapi dengan cara yang mulanya levelnya kayak ngobrol yang itu body shaming, misalnya ngomongnya kan kurang Iya. enak gitu, itu body shaming, nggak boleh loh ngejek-ngejek yang berkaitan dengan tubuh Yes. gitu. Itu nggak oke lagi. Itu mah jokes zaman dulu tuh kayak gitu, nggak modern banget deh. Sekarang tuh udah nggak yang gitu main jokesnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi bisa Dimulai mulai dari yang cara seperti itu. gitu. Gitu. Bisa sampai kalau memang memerlukan pihak lain Mediasi seperti HRD ya. boleh Nanti banget, ya. Oke, gitu. kira-kira seperti itu loh Lela. Semoga bisa membantu kamu dan terus semangat ya di tempat kerjanya ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Makasih. Oke, wah kayaknya makin banyak nih yang mau aku tanyain nih. Tapi kita harus jeda dulu nih ke organisasi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Kita masih membahas tema kita si kutu loncat gitu ya. Tadi kalau kita bicara tentang ini sebenarnya apakah memang cuma di tempat kerja berlaku, atau sebenarnya ini adalah karakter anak masa kini yang juga berimpact pada hal-hal lain atau aspek kehidupan lain. Tahapan usia perkembangan, tugas perkembangan itu di generasi sekarang yang kita soroti kan ya mereka waktunya untuk produktif, Ya. bekerja. Jadi makanya itu menjadi bagian dari
yang jadi highlight gitu ya. gitu. Jadi sering menjadi highlightnya itu di aspek tersebut. Walaupun ya di ranah-ranah yang lain gitu kan, mungkin juga 1-2 hal bisa terlihat, tapi memang terlihat sekali ya di ranah pekerjaan. Karena kan kalau udah bekerja kan ada goals, kemudian dia punya tujuan apa, kemudian punya kebebasan untuk memilih, nggak cocok sini, aku bisa loh untuk punya kesempatan tempat yang lain. Makanya seringkali, oh ini enggak, ya udah pindah ke sini, walaupun kalau terlalu sering juga ya nggak sehat juga. Nggak sehat juga ya. Kalau tadi kita balik lagi bahwa si generasi ini bukan cuma loncat, generasi strawberry yang sebenarnya dalamnya tuh lumayan gampang rusak gitu, gampang rapuh. Apa dong yang harus dilakukan orang tua memahami juga bahwa wah anak saya generasinya macam ini nih, nggak mungkin juga kita mau tarik mereka dari istilahnya kehidupan sosialnya yang memang rata-rata seperti itu gitu kan. Pandangan mereka akan sama dengan teman-teman seusianya. Apa yang bisa kita lakukan? Insight apa yang bisa kita lakukan seenggaknya si strawberry ini nggak terlalu rapuh gitu dalamnya. Gimana ya gitu, karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai anak-anak generasi ini gitu kan ya, itu tuh idenya tuh kreatif, cemerlang gitu kan, masukan-masukan itu baru, mereka juga bekerja dengan ritme yang cepet banget gitu. Nah memang sayangnya kalau misal tidak diimbangi dengan kegigihan, itu pada akhirnya ya mental-mental terus jatuhnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu, value-value tentang menyelesaikan tanggung jawab, berusaha memberikan usaha terbaik, kemudian tidak mudah putus asa, menjadi resilient, atau ketika jatuh kemudian yuk bangkit lagi gitu kan, itu harus disampaikan pada anak dari sedini mungkin gitu. Jadi dari mulai masuk usia SD besar, masuk mulai SMP, kemudian masuk remaja atau teenager, topik-topik ini tuh udah harus dibahas bahwa untuk mencapai sukses, oke, kamu bisa lihat dia sudah sampai di tahapan ini loh, tapi ada banyak hal loh yang dia lakukan atau yang mungkin nggak kamu lihat di sosial media, yang mungkin nggak kamu lihat di portofolionya bahwa oh dia kesulitan ini kesulitan itu, tapi itu ada loh, dia lakukan itu loh gitu. Nah diskusi-diskusi itu sudah mulai dibangun begitu. Nah kemudian juga melibatkan anak pada kegiatan-kegiatan yang mungkin melatih anak untuk nggak mudah putus asa, untuk kemudian punya goals yang jelas. Nah bicara mengenai punya goals ini juga penting gitu, karena kadangkala kalau orang pindah sana pindah sini gitu kan, sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita berbicara mengenai tujuan karir itu kan ada tahapan-tahapannya gitu, kemudian ada waktunya gitu, ada tujuannya. Nah itu juga diajarkan kepada anak untuk membuat tujuannya mau apa, ini mendukung karirmu atau tidak. Kalau misal ternyata kamu keluar terus pindah lagi mencari lagi, kemudian ini, tapi di sini ada nggak yang kamu peroleh yang pada akhirnya bisa mendukung apa yang menjadi tujuan kamu. Nah cara untuk berpikir begitu sebetulnya harus diajarkan atau dilatih. Jadi sebenarnya ya fine-fine aja, tapi kamu harus tahu sampai di mana titiknya, goalnya apa, mau capai kemana. Nggak apa-apa kesana kesini dulu, tapi tahu nih nanti endingnya sebenarnya kamu akan bertanding gitu ya. Tanggung jawab sih intinya. Oke Mbak Ayu, makasih banyak loh ya. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna untuk pemirsa di rumah ya. Oke, keluarga Indonesia, gimana tips dari Mbak Ayu? Semoga bisa diaplikasikan untuk anak-anak Anda, untuk keluarga Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.